Assalamualaikum, nama saya Skalvian, saya dari kelas 7E SMPN 287 Jakarta. Saya akan menceritakan tokoh yang menginspirasi. Beliau bernama Umar bin Khattab. Awalnya beliau adalah termasuk dalam suku Quraisy dan termasuk menjadi orang terdepan dalam memerangi Islam pada saat itu. Beliau dengan keras berusaha menyingkirkan agama Islam. Bahkan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW takut padanya. Saking keras dan kuatnya dia. Lantas, apa yang mampu merubah hatinya sehingga ia berbalik membela agama Islam? Saat itu Umar bin Khattab mendengar kabar jika adik kandungnya dan iparnya yaitu Fatimah binti Khattab dan suaminya telah masuk Islam. Mendengar kabar ini tentunya Umar bin Khattab marah dong. Orang dia secara terang-terangan menentang adanya Islam. Beliau pergi ke rumah adiknya. Di sana Umar melihat sang adik sedang membaca Al-Quran, tepatnya surat At-Toha ayat 1 sampai 8. Umar pun semakin marah sehingga dia dengan tega memukul adiknya sendiri. Tapi sang adik tetap kukuh dan hatinya tetap memilih Islam. Umar kemudian tidak bisa melakukan apa-apa lagi dong dan dia meminta Al-Quran yang sedang dibaca adiknya karena penasaran. Sang adik memberikannya, tapi syaratnya Umar harus bersuci dulu sebelum membaca ayat suci Al-Quran. Setelah bersuci, Umar bin Khattab membaca surat At-Toha dari ayat awal hingga 14. Dan tepat di ayat 14, seorang Umar bin Khattab yang sangat keras tiba-tiba merasakan keluluhan di hatinya. Ayat itu berbunyi, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Selang beberapa waktu atas kejadian ini, Umar pergi ke rumah Rasulullah SAW. Kedatangannya tentunya membuat takut para sahabat Nabi di sana. Namun Rasulullah SAW dengan hati yang tenang menerima kedatangan sang Umar. Dengan sikap yang bijak, Rasul mampu meredakan amarah dari Umar. Pada momen itu, Umar bin Khattab memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sejak momen itu, agama Islam menjadi lebih kuat. Umar pun menyarankan pada Rasulullah SAW jika kita harus melaksanakan dakwah dengan terang-terangan dan berhenti bersembunyi. Dan lewat strategi Umar ini, Islam menjadi sangat-sangat besar. Rasulullah SAW memberikan julukan Al-Faruq kepada Umar yang berarti sang pembeda. Karena Umar bin Khattab tidak hanya kuat, tapi beliau juga dibekali kemampuan berpikir secara tenang, yang akhirnya Umar bisa membuat keputusan yang tepat. Kemanan beliau juga sangat-sangat kokoh, bahkan bangsa setan pun takut kepada Umar. Setiap ada Umar bin Khattab lewat, para setan ini akan menjauh daripada mereka diapa-apain kan. Beliau juga menjadi sosok penasehat terdekat dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam dengan Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab." Tapi segala keistimewaan ini tidak membuat sifat Umar bin Khattab menjadi negatif. Beliau adalah sosok yang rendah hati, adil dan sangat ramah. Beliau juga rela berkeliling mencari rakyat miskin dan menyedekahkan harta bendanya demi kepentingan Islam. Umar bin Khattab juga pernah menjadi khalifah loh. Saat itu beliau menggantikan kepemimpinan Abu Bakar karena pada saat itu Abu Bakar memiliki sakit-sakitan. Diceritakan Abu Bakar sedang bermusyawarah untuk menentukan siapa penggantinya. Beliau menyembunyikan kriteria yang harus dimiliki seorang khalifah, dan semua kriteria itu cocok dengan Umar bin Khattab. Sejak saat itu, Abu Bakar menulis surat wasiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Secara bahagia, seluruh umat Islam setuju dengan keputusan itu, dan jadilah Umar bin Khattab sebagai pemimpin Khalifah Rasyidin. Beliau sendiri memimpin dari tahun 534 sampai 644 Masehi. Beliau adalah pemimpin yang baik, sangat peduli dengan rakyat dan umatnya, dan tentunya bijak dalam mengambil keputusan.